Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santi Andika dari Prodi Manajemen. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Poin yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, sasaran pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Keempat, manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kelima, kebutuhan pelatihan. Keenam, langkah-langkah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ketujuh, faktor-faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan. 8. Metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk meraih kesuksesan sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Karena kegiatan pengembangan ditunjukkan membantu karyawan untuk dapat menangani jawabannya di masa datang dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang dihadapi sekarang. Kegiatan pelatihan dan pengembangan memberikan dividen kepada karyawan dan perusahaan berupa keahlian dan keterampilan yang selanjutnya akan menjadi aset yang berharga bagi perusahaan. Melalui pelatihan karyawan akan menambah kemampuannya dan demikian pula bagi perusahaan. Sasaran dari pelatihan dan pengembangan pada dasarnya dapat dikembangkan dari serangkaian pertanyaan, yaitu 1. Keefektifan atau validitas pelatihan, yaitu apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama pelatihan. Kedua, keefektifan pengalihan atau transfer ilmu pengetahuan, yaitu apakah pengetahuan, keahlian, atau kemampuan yang dipelajari dalam pelatihan dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas. Ketiga, keefektifan atau validitas intraorganisasional, yaitu apakah kinerja pekerjaan di grup baru menjalani program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja pekerjaan dari grup sebelumnya. Keempat, keefektifan atau validitas interorganisasional, yaitu dapatkah suatu program pelatihan yang diterapkan di suatu perusahaan berhasil di perusahaan lain. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, untuk meningkatkan kuantitas output. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas output. Ketiga, untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan. Keempat, untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan. Kelima, menurunkan ketidakhadiran kerja serta meningkatkan kepuasan kerja. Keenam, untuk mencegah timbulnya antipati karyawan. Manfaat pelatihan. Yang pertama, manfaat untuk karyawan, yaitu 1. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Ketiga, membantu karyawan
mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan konflik. Keempat, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Kelima, membantu pengembangan keterampilan mendengar, berbicara, dan menulis dengan latihan. Keenam, membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. 2. Manfaat untuk perusahaan. 1. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit. Kedua, meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Ketiga, membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, kesetiaan, sikap atau moral sumber daya manusia. Keempat, meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. 5. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompensasi dan pengetahuan perusahaan. Keenam, membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja. Manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, intra dan antar grup, dan pelaksana kebijakan meningkatkan komunikasi antara grup dan individual, yaitu 1. Memberikan informasi tentang hukum, pemerintahan, dan kebijakan internasional. Kedua, meningkatkan keterampilan interpersonal. Ketiga, membuat kebijakan perusahaan, aturan, dan regulasi. Keempat, meningkatkan kualitas moral. Kelima, membangun koeficitas dalam kelompok. Keenam, membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan hidup. Kebutuhan pelatihan, yaitu 1. Kebutuhan memenuhi tuntunan sekarang, yaitu kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi karyawan yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Meskipun tidak selalu menyimpang, ini dapat dipecahkan dengan pelatihan. Kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lain, yaitu pada tingkat hierarki manapun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, juga untuk memenuhi tuntutan perubahan, yaitu perubahan-perubahan baik dari internal maupun eksternal sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Meskipun pada saat ini tidak ada persoalan antara kemampuan orangnya dengan tuntutan jabatannya. Tetapi dalam langkah menghadapi perubahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya pelatihan yang bersifat potensial. Langkah-langkah dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 1. Penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa datang yang harus dipenuhi oleh program latihan dan pengembangan. Kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan, yaitu harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan serta kondisi-kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Ketiga, membuat rencana tindakan pelatihan, yaitu merancang dan mengembangkan program pelatihan dan mengembangkan sumber daya manusia perusahaan. Keempat, menerapkan inisiatif pelatihan, yaitu program pelatihan dijalankan dengan mempertimbangkan keterlibatan karyawan, dengan merencanakan jadwal kegiatan dan memutuskan pelaksanaannya.
Kelima, evaluasi dan revisi pelatihan, yaitu langkah yang dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelatihan. Pemantauan terus dilakukan selama program pelatihan yang berlangsung. Faktor-faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang satu, efektivitas biaya, yaitu kemampuan biaya dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, materi program yang dibutuhkan, yaitu dalam melaksanakan pelatihan diperlukan materi untuk pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, yaitu dengan adanya fasilitas yang memadai dapat menunjang pelatihan dan pengembangan secara efektif dan efisien. Kelima, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan, yaitu dengan adanya peserta yang mempunyai atau antusias dalam mengikuti pelatihan untuk mengembangkan dirinya sebagai karyawan merupakan hal yang diperlukan perusahaan untuk menjadikan karyawan tersebut ahli dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Keenam, kemampuan referensi struktur pelatihan. Pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, on the job training, yaitu pelatihan dengan instruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real, di bawah bimbingan atau supervisi dari pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor. Kedua, rotasi, yaitu para pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain. Setiap pemindahan umumnya didahului dengan pelatihan pemberian instruksi kerja. Ketiga, magang, yaitu melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih dan dapat ditambah pada teknik of the job training. Banyak pekerja terampil dilatih melalui program magang resmi. Keempat, role playing, yaitu metode pelatihan yang perpaduan antara metode khusus dan program pengembangan sikap. Kesimpulannya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan, bekerja, dan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.